نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar. Keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Farid, baca Farid. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan muhassilatan lil ghufrani muqidatan sahibaha minan nirani musilatan lahu ila suknal jinani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal imani sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa 'azzama ta'aqabal jadidan Ada dua itu. wa 'azzama ma ta'aqabal jadidani. Ya, alhamdulillah. Amma ba'd. Jadi memang perlu dilatih. Pokoknya sesuatu itu karena biasa, termasuk juga baca Al-Quran. Semakin sering baca Al-Quran, semakin familiar dengan huruf-hurufnya. Dan kemudian juga kalau kita menghafalkan semakin lancar. Begitupun semua disiplin ilmu, termasuk baca kitab. Nanti akan dapat zauqnya, akan dapat rasanya. Sama baca Al-Quran juga begitu. Akhirnya waqaf dan ibtidaknya itu akan teratur dengan sendirinya karena zauqnya udah hidup, udah aktif gitu ya. Baca kitab juga begitu. Salah-salah dikit jamak namanya lagi belajar ya. Yang nggak salah tuh nggak pernah bikin salah malaikat. Malaikat kan emang nggak dikasih nafsu deh, jadi nggak ada salahnya. Baik, selamat datang juga nih sudah bergabung Ihsan Al-Quran 8 Rawdatul Mardiyah. Ihsan Al-Quran 6 juga tentunya sudah bergabung. Ini alhamdulillah sebagai sebuah ikhtiar kita menyapa kendati pun dibatasi oleh ruang, tapi dalam waktu yang sama kita bisa tetap bersama-sama mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini kita hatamkan muqaddimahnya. Karena kalau kitab itu, kalau kita baca muqaddimahnya, kita akan tahu tentang bagaimana muallif. Jadi kita akan merasakan bagaimana warna dari muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini tulisannya dari Imam Nawawi. Jadi kita baca tulisan Imam Nawawi, seorang yang dari kecil sudah hafal Quran, seorang yang menikah dalam tanda kutip, menikah dengan ilmu, menikah dengan mengarang kitab. Jadi kesibukannya dihabiskan dengan mengarang kitab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Dan aku bersaksi wa asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi ini kalimat yang sering kita baca, tapi di waktu bersamaan kita suka, dalam tanda kutip gitu ya, mengkhianati bacaan ini. Ente katanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi giliran dalam urusan yang ente cari makhluk. Makanya Mbah Hafidz Mas'ud itu dulu waktu AB di pesantren diajarin betul untuk bergantung kepada Allah totalitas, sehingga nggak ada tuh yang namanya proposal. Kalau ente udah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang disembah selain Allah, tiada yang dimintain pertolongan selain Allah, terus ngapain pakai bikin proposal? Kalau proposal kan minta sama makhluk, capek, harus tanda tangan dari wilayah, RT, RW. Emangnya Tuhan ente nggak bisa memenuhi urusan kebutuhan ente? Wah, kita dulu diajarin betul. Makanya kalau misalnya lagi ada urusan tuh, beliau kumpulin santrinya. AB termasuk waktu itu diajak baca sholawat. Sholawat, ente di akhirat aja dapat syafaat, dapat pertolongan, apalagi di dunia. Kan begitu logikanya ya. Di akhirat yang mencekam banget dapat syafaat dari lantaran sholawat, bacaan sholawat. Masa di dunia ente diantepin baca sholawat? Kalau lagi berat lagi, terakhir tuh yaitu muqaddaman. Jadi sholatan tunjina, sholatan kamilah. Dan kemudian kalau udah urusan pesantren lebih besar lagi, santri diajak muqaddaman. Dikumpulin semua santri laki perempuan, 1 sampai 30, 1 sampai 30, 1 sampai 30. Jadi malam itu bisa 100 kali hatam Quran, karena masing-masing bacanya 7 kali balik. Dan itu membekas di hati kita. Iya, guru kita ngajarin, kalau ente udah mengakui bahwa Allah yang memiliki segalanya, minta sama dia, jangan minta sama makhluk. Perkara kemudian nanti Allah kirimkan makhluknya untuk datang kepada kita dan memberikan pertolongan, itu urusan lain. Itu cara Allah. Dan itu orang-orang yang sudah ma'rifah, udah kenal Allah begitu. Minta sama manusia yang terbatas aja ente yakin. Manusia kan terbatas. Siapa yang paling kaya di republik ini? Taruh dah yang paling berkuasa, presiden, kan ada batasnya, 5 tahun, nambah lagi 10 tahun. Setelah itu udah gak berkuasa lagi. Banyak orang pengen deket. Masa Allah yang berkuasa di dunia dan di akhirat, dan dia kekal, kita gak yakin. Nah ini ingetin bang, ingetin kah? Apalagi kalian perempuan nanti akan mengalami sebuah kehidupan baru, berumah tangga, punya suami. Ada aja tuh yang namanya urusan masalah. Jangan kecil hati, kalian punya Al-Quran, ngadu aja sama Allah, beres semuanya. Tapi hati-hati kalau kita kemudian lari dari Al-Quran, menjauh dari Al-Quran, ntar bertubi-tubi. Makanya dari awal nih, jadi kalian hatamin, mengulang Al-Quran juz 1 sampai 20 kali, 30 kali. Kalau dihitung-hitung kan udah sampai segitu tuh. Terus apakah itu tidak mempunyai nilai di hadapan Allah? Wah, gede banget. Makanya semakin mereka banyak deres, semakin mereka mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Jadi kudu semangat, jangan kecil hati. Kalian boleh nanti pada waktunya harus pamitan keluar dari istana Al-Quran, melanjutkan perjalanan pendidikan atau kehidupan. Tapi ingetin nih pesan nih malam, bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Dia yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Coba deh kalau lagi sholat baca ini, berasa betul. Alladzi yaraka hina taqum, Dia Allah yang melihatmu saat engkau berdiri dalam melaksanakan sholat.
wa taqallubaka fis sajidin. Pada saat engkau bolak-balik dalam sujudmu, entar sujud, entar duduk di antara dua sujud, sujud lagi, Allah lihat, kata Al-Quran. Terus kalau Allah saksikan, maka kemudian kita mempunyai harapan. Jadi biar kuat, biar tegar, karena masing-masing punya cerita tentang kehidupan. Dan gak selamanya kita didampingin sama orang tua kita. Tapi kalau udah punya Al-Quran, engkau didampingin langsung oleh Yang Maha Rahman. Saat ini kita masih dalam proses untuk belajar, supaya nanti begitu kita keluar dari pesantren, kita ke dalam kehidupan yang nyata berbeda gitu di masyarakat, Allah selalu angkat derajat kita, Allah muliakan hidup kita dunia akhirat. Enggak bang, enggak jadi sia-sia. Masa tiap hari kita baca Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan. Yang namanya wali Allah, namanya Bishr Al-Hafi. Itu Bishr Al-Hafi, seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah seketika, padahal punya masa lalu yang sangat kelam. Sebabnya apa? Beliau dalam jalannya, dalam perjalanannya ketemu dengan selembar kertas yang begitu dia buka, ternyata tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikasih minyak wangi, ditaruh di kantongnya. Apa yang terjadi? Malamnya dia bermimpi, sebagaimana kau muliakan kalamku, maka aku akan muliakan hidupmu. Nah itu baru Bismillahirrahmanirrahim doang Bang Fajar. Bagaimana yang 30 juz? Dia harus mengatur waktu dalam keadaan lelah, masih tetap dia baca Al-Quran. Terus nggak diberikan pertolongan, enggak. Kalian ini bakalan jadi orang-orang hebat. Itu pesan Mbah Mufid begitu. Pokoknya rawat aja Al-Quran, entar hidupmu dirawat sama Al-Quran. Artinya dirawat keberkahan Al-Quran. Tapi kalau mereka jauh dari Al-Quran, aduh, entar rumah tangganya dikasih susah terus. Waktunya habis buat mikirin dunia. Tapi kalau udah bersama Al-Quran, dunia yang tunduk. Dunia yang tunduk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan muhassilatan lil ghufran. Jadi syahadat yang menghasilkan kepada ampunan. Syahadatan muhassilatan lil ghufran, munqidatan sahibaha minan niran. Yang syahadat yang menyelamatkan sahibaha, orang yang baca syahadat, minan niran, dari api neraka. Kata Imam Nawawi, bacaan syahadat aja nolongin engkau dari panasnya api neraka. Nah, iya, karena dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat itu kan pintu gerbang orang masuk ke dalam agama Islam. Dia bersyahadat, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa may ya'ba, siapa yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dan kita bukan hanya mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan itu, ajarkan, bahkan kita mendapatkan mukjizat yang diberikan kepada baginda Rasulullah. Ya, biar bahagia dunia akhirat. Kalau cuma bahagia dunia doang, akhirat nggak ada jaminan mah ya. Tapi kalau udah dijamin akhirat bahagia, masa iya dunia dikasih susah yang sebentar? Ya karasi gas hafalannya. Daripada kita capek urusan dunia, mendingan kita capek dalam ketaatan kepada Allah. Ntar dunia dikasih jadi anak buah kita. Kan ada Abdurrahman bin Auf tuh, sahabat Nabi yang berkali-kali berusaha supaya jadi miskin, tapi nggak miskin-miskin. Jadi berkali-kali mencoba pengen jadi miskin. Ada nggak ketemu di sini? Bang Soki, orang berusaha pengen buat jadi miskin, nggak ada. Yang ada pengen buat jadi kaya. Cuma pada saat dia pengen kaya, dia justru lari dari kekayaan.
yang ada pada diri dia. Kan Abu Hurairah pada saat ke pasar beliau bilang tuh bahwa harta warisan Nabi sedang dibagi-bagikan. Di mana di masjid, semua di pasar menuju ke masjid. Ternyata nggak ada siapa-siapa kecuali mereka yang sedang baca Al-Quran. Abu Hurairah diprotes. Engkau berdusta, kau bilang sedang ada pembagian harta di masjid. Apa yang kamu lihat di masjid? Wahum yaqra'un Al-Quran. Mereka sedang baca Al-Quran. Nah itu dia harta sesungguhnya. Jadi pada saat kita baca Al-Quran tuh, kita sedang berikhtiar untuk menjadi orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah. Kalau cuman kedudukan di depan manusia mah banyak betul orang yang bermuka dua ya. Naudzubillah. Musilatan lahu ila suknal jinan, tuh lihat. Kata Imam Nawawi, aku bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dengan sebuah syahadat yang akan menghasilkan ampunan, menyelamatkan orang bersyahadat dari api neraka. Musilatan lahu ila suknal jinan, syahadat musilatan yang akan menyampaikan lahu bagi orang yang bersyahadat ila suknal jinan, kepada tempat di surga. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Kalau dihisab berabe, mudah-mudahan ya, karena dunia cuma sebentar bang, ingetin. Cuman 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, habis itu selesai. Kalau udah tua juga udah 70 tahun, punya duit banyak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kali gitu, udah tua punya duit banyak, terus pengen ke mana tuh yang di Garut, apa namanya? Hah, tau nggak lu? Nggak pernah jalan-jalan sih ya? Sama, apaan kok ini Garut namanya? Derajat ya? Derajat pas, lu. Tapi kalau Fanan sih bukan kebanyakan jalan-jalan, baca berita kayaknya. Derajat pas ya, ya, biar udah punya duit banyak lu nggak kuat naiknya. Allahumma ighfir lana dzunubana, sallu ala nabi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya Allah. Nih biar tahu nih orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu sukanya tuh nyalahin aja. Orang nggak ada yang benar. Jangan begitu jadi orang. Jadi kalau misalnya dia punya pendapat berbeda, selagi dia ada dalilnya, udah, ada gurunya, udah. Jangan maksain orang kudu sama. Orang Wahabi kan enggak. Dia pengen yang dia yakinin, yang dia ketahui itu harus dilakukan juga oleh orang lain. Naudzubillah. Ingetin. Ini di antara jawaban, dianggap nggak boleh muji Nabi, nanti kayak Nabi Isa. Dasar gebleknya nggak ketulungan tuh orang. Kalau Nabi Isa jelaslah pengikutnya menganggap dia anak Tuhan. Kalau kita memuji Nabi seperti apapun, kita udah bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Kita nggak akan berkata Nabi Muhammad anak Tuhan. Jadi mereka suka alasan begitu, memuji Nabi berlebihan, seperti umatnya Nabi Isa menganggapnya sebagai anak Tuhan. Siapa yang anggap Nabi anak Tuhan? Dia nggak tahu artinya syahadat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, ad-da'i ilal iman, yang mengajak, menyeru kepada iman. Itu jelas. Makanya kalau ketemu sama orang Wahabi yang anti sholawat gitu ya, terus qasidah memuji gitu kan, alasannya itu mereka suruh baca. Ente baca syahadat apa kagak? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman. Sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan rahmat
alaihi atas Nabi Muhammad wasallama dan keselamatan, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Jadi dzurriyyah baginda Rasulullah nggak boleh kita benci, ya. Jangan kata benci sama dzurriyyah Nabi, benci sama manusia yang bukan dzurriyyah Nabi aja nggak boleh. Hati-hati nih, zaman udah ngeri sekarang. Terang-terangan saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa habaib yang ada di Indonesia terputus nasabnya kepada Nabi. Waduh, Habib Ali Kuitang, Imam Haddad, Imam Sakron, Fakih Muqaddam, para habaib yang ada di Indonesia dan yang nasabnya ke Ubaidillah dibilang terputus. Itu orang kalau udah hatinya dibutakan begitu kan, Bang, yang ada kebencian dan ngeri kalau udah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatu walahum adabun. Diperiksa dia nanti bakalan itu dengan apa yang dia lakukan pada saat di dunia. Itu urusan dunia tuh sampai kayak begitu tuh. Ilmunya banyak baru nafi. Jangan ngikutin. Sedih kita ngeliatnya, tapi buat contoh bahwa pada saat Allah tutup hatinya, ilmunya juga jadi nggak manfaat. Makanya ilmu yang manfaat adalah ilmu yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Wasahbihi dan sahabatnya Nabi, wasyarrafa dan semoga Allah memuliakan, wa karrama dan memuliakan juga sama, wa azzama dan mengagungkan, ma ta'aqabal jadidan selama bergiliran al-jadidan al-lail wan nahar. Jadi ada dua tuh istilahnya ya. Al-jadidan artinya siang malam. Pertemuan kemarin apa? Al-malawan artinya siang malam juga. Al-jadidan ya. Suatu dua hal yang baru terus bergantian kan, terganti malam, terganti siang, jadidan. Jadi bersyahadatnya kudu bukan cuma dengan lisan, tapi harus dimantapkan di dalam hati. Lanjut Bang Pari atau Fanan baca mana? Amma ba'du. Mengencang kalau jadi cowok. Kalau nggak usah dipakai, dimatiin lagi deh. Iya pakai. Baca yang kencang. Kalau bacanya nggak kencang, lu pakai mukena aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummati zadaha Allah ta'ala sharafan بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام وإرساله إليها محمدا خير الأنام. Jangan lagi suaranya. عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام وأكرمها بكتابه أفضل الكلام وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما تحتاج إليه من أخبار من أخبار الأولين والآخرين والمواعظ والأمثال. Panjang pendeknya dipakai kalau baca kitab. Wal mawa'idhi wal amsali. Itu ada koma. Lu sekolah kan? Sekolah ya? Kalau ada koma disuruh apa ya? Berhenti kan? Iya. Mungkin jangan bolos mulu sekolah. Udah setahun lu kagak sekolah ya? Iya lah, orang udah lulus. Lanjut. Wal mawa'id wal amsali wal adabi wa durubil ahkami wal hujaj al qat'iyyati adh-dhahirati fi ad-dilalati ala wahdaniyatihi
وغير ذلك مما جاءت Kencang bacanya pelan وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم الدامغات لأهل الإلحاد li ahlil ilha besar tuh لأهل الإلحاد الدلال الطغام وضعف الأجر في تلاوته وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع boleh wus'i, boleh was'i, boleh wis'i. Harokatnya ada 3 tuh kan? Itu maksudnya begitu. Ya selalu lah. Kalau lagi duit nggak ada wis'i berarti. Majrur ya kasro, kalau kasro kan di bawah, berarti duit bulanan udah habis. Wabadil wus'i ya. Wabadlil was'i fil wasi. Wisi nggak mau, wisi nggak mau wasi. Oke. Itu cowok sejati, dia ingin tampil dengan identitasnya sendiri. Oke. Lanjut. Wabadlil was'i fil ihtirami. Nah, sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun setelah tadi disampaikan hamdalah, pujian, terus kemudian syahadat, kemudian sholawat. Itu amma ba'du. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala manna ala hadhil ummati, manna telah memberikan karunia. Siapa? Pasti itu kan kalau ada fi'il kudu ada fa'il. Fa'ilnya domir huwa, yakni kembali kepada Allah. Manna telah memberikan karunia siapa Allah ala hadhil ummati, atas ini umat. Zadahallahu ta'ala syarafan. Nanti kalau ada begini namanya jumlah mutaridah. Semoga Allah menambahkan kepada hadhil ummah, zada semoga menambahkan akan hadhil ummah, baliknya ke situ. Siapa? Allah Ta'ala, Allah syarafan akan kemuliaan. Jadi ngartiinnya satu-satu. Biddinil ladzi irtadah, biddinil ladzi irtadah, dengan agama yang irtadahu dia meridhoinya. Dinil Islam, agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Wa irsalihi ilaiha, wa irsalihi dan mengutusnya Allah ilaiha kepada, haknya kemana? Kemana hak kembalinya? Hadhil ummah, betul, hadhil ummah, dan mengutusnya Allah ilaiha kepada hadhil ummah Muhammadan, akan Nabi Muhammad, khairul anami, sebaik-baik manusia. Alaihi itu atas Nabi, minhu dari Allah. Lihat, alaihi hi-nya kembali kepada Nabi, minhu hu-nya kembali kepada Allah. Nah itulah nanti terbiasa kalau udah sering baca, ketemu atau baca kitab. Afdolus sholawati, bermula paling utamanya as-sholawati, sholawat wal barokat. Jadi rahmat ya, sholawat. Kalau dari Allah kepada hambanya, sholawatnya itu rahmat. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Huwallazi, bermula dia Allah yang yusalli, bersolawat, alaikum, atas kalian. Sholawat Allah kepada hambanya adalah rahmat. Jadi kalau kita baca sholawat tuh kita mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah alasan bahwa sholawat bila engkau baca akan memberikan pertolongan nanti di yaumil kiamah, apalagi di dunia, karena kita mendapatkan rahmat. Ya makanya yang dapat suara enak tuh kalau dibaca sholawat, nikmat, nanti dapat rahmat terus ya. Jadi kalau di TikTok baca sholawat itu, nah itu rahmatnya dapat. Baik.
Mama Patah datang lagi. Ini malam ini belum datang nih Peyek Mama Patah. Belum ya? Biasanya bentar lagi nyampe ya. Iya. Pokoknya ingat Peyek Mama Patah, ingat Bang Fahri. Wal barokati dan keberkahan wassalam dan keselamatan. Wa akramaha bi kitabihi. Wa akramaha dan telah memuliakan, tuh lihat tuh, kembali lagi nih, wa akrama dan telah memuliakan hadil ummah bi kitabihi afdalil kalami. Jadi umat Nabi Muhammad itu, kata Imam Nawawi, Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad, hadil ummah, baliknya kepada atas tuh haknya hadil ummah. Jadi tandain ke angka aja, angka 1 baliknya ke atas. Bi kitabihi dengan kitabnya, yakni Al-Quran, afdalil kalam, paling utamanya kalam. Jadi umat Nabi Muhammad dimuliakan dengan adanya Al-Quran yang Allah berikan. Nah, bagaimana dengan kita yang menghafalkan Al-Quran? Ya Bang Arif, Bang Sah, emang capek? Nggak apa-apa capek lagi belajar, ya Bang Fahri. Daripada capek ntar begitu udah berkeluarga, dibikin susah urusan dunia. Karena dunia yang punya Allah dibikin sempit. Ente kudu sempit hidup di dunia karena telah khianat kepada Al-Quran, nggak percaya sama keberkahan Al-Quran. Kalamullah, ingetin ya, udah gaspol ngajinya, terus suruh baca juz 2 karasti kagak nongol-nongol lagi. Kagak sih dimaafin karena suaranya serak. Yang lihatnya juga dengernya kesian. Karasti, jangan nunduk lo, kelihatan tetap. Baca Al-Quran, banyakin. Biar Allah kasih ntar jodohnya sultan. Keberkahan Al-Quran, sultan dunia, sultan akhirat. Jangan kayak Babayo, cuman kembang doang. Babayo. Ya bisa Kak, Allah tinggal pilihin gitu ya, satu lelaki yang soleh, yang kaya, yang dia kaya hartanya, kaya hatinya, kaya akhlaknya. Waduh, tiba-tiba datang kemari minta dicariin yang suaranya enak, yang hafalannya cakep. Waduh, udah deh, tambah yakin aja ya, kan semuanya punya Allah. Jadi udah pokoknya setiap ngaji, punya suami kalau kaya, setiap habis ngaji 1 juz gelang 10 gram. Wih, mau ngapa-ngapain ngaji ya gelang 10 gram. Juz 2 gelang lagi 10 gram. Ntar giliran hataman umroh. Lama-lama gelang lu sampai sini nih. Ini gelang semuanya. Ini berkah Al-Quran. Berkah Al-Quran. Kalau mau Babayo mah ya kembang doang. Lu ngapa sih namanya pakai Babayo begitu? Hah? Babayo apa Babayo? Oh, Baba Ayoyo. Dari pilihan namanya aja udah nggak ada ini semangat buat. Baik, kita lanjutkan. Wa akramaha dan telah memuliakan siapa Allah bi kitabihi afdalil kalami, dengan kitabnya paling mulianya kalam. Wa jama'ah dan telah mengumpulkan siapa Allah. Nah ini jadi kalau baca kitab itu memang harus kita analisa. Ini pasti jamaah dominan huwa. Nah di sini hanya ada ceritanya tentang Allah dan Nabi Muhammad. Wa jama'a dan telah mengumpulkan siapa Allah fihi di dalam Al-Quran. Oh ini ada nih file subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala
jami'a ma tahtaju ilaihi min akhbaril awwalina wal akhirin. Itu bang, baca kitab ada nadanya, kalau koma turun dikit nadanya. Jami'a ma tahtaju ilaihi min akhbaril awwalina wal akhirin. Itu bang, jadi ada nadanya. Masa neng makan yuk, wah kasar. Harus halus. Jami'a ma tahtaju ilaihi. Ini boro-boro ngajak makan. Semua yang butuh ilaihi kepadanya, siapa hadir ummah. Jadi tahtaju itu, jadi Allah mengumpulkan dalam Al-Quran semua yang membutuhkan siapa hadir ummah ilaihi kepadanya, kepada Al-Quran min akhbaril awwalina wal akhirin, dari cerita-cerita kabar-kabar orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, yang akhir. Kan di Al-Quran cerita Nabi Adam ada, bahkan cerita pada saat Nabi Adam di surga, dan cerita nanti di yaumil qiyamah juga diceritakan dalam Al-Quran kan? Cerita nanti peristiwa terjadinya hari kiamat, kita diceritain di Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya Allah ceritakan semua keadaan itu yang di awal dan di akhir. Wal mawa'idhi wal amsal, dan dari nasihat-nasihat, wal amsal, dan perumpamaan-perumpamaan. Ya masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro, perumpamaan tu amsal. Makanya waktu abe kuliah tafsir hadis ada tuh pelajaran ilmu amsalul Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran. Ya sampai ceritain orang yang sudah punya kitab, punya Al-Quran, kemudian meninggalkan Al-Quran, lebih mementingkan dunia. Itu dalam Al-Quran diceritakan kan seperti apa? Seperti seperti anjing, ya kan? Naudzubillah, ya. Gak ada puasnya anjing mah, dikasih minumin julur di lidahnya, ditinggal dicuekin juga julur, artinya gak ada puas-puasnya. Jangan pernah ninggalin Al-Quran. Wal adabi, dan adab, wa durubil ahkami, dan macam-macam hukum di dalam Al-Quran ada. Wal hujajil qat'iyah, dan hujah-hujah yang qat'i, yang jelas. Al-zahirati yang jelas. Fid dilalati, pada dalil ada. Wal hujajil qat'iyah, dan hujah-hujah yang qat'i, yang jelas. Al-zahirati yang jelas. Fid dilalati, pada dalil ada. Wal hujajil qat'iyah, dan hujah-hujah yang qat'i, yang jelas. Al-zahirati yang jelas. Fid dilalati, pada dalil. Menghamba kepada makhluk, ya dipastikan Al-Qur'annya tidak membawa manfaat buat dia. Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu, mimma ja'at bihi, dari apa-apa ja'at yang telah datang, bihi dengan siapa? Rusuluhu, utusannya Allah, utusan Allah. Jadi kalau Rasul satu, kalau Rusulun, nah makanya ingat itu Bang Fahri, harus jelas tuh kapan Rusul, kapan Rasul. Karena artinya beda. Kalau Rasul satu nabi, satu utusan. Tapi kalau Rusul, utusan-utusan. Wassalamuhu, dan keselamatan dari Allah alaihim, atas mereka. Ad-damighati, yang menghancurkan. Ad-damighat, yang menghancurkan. Li ahlil ilhadi Abdullali, menghancurkan kepada ahli al-ilhadi, yang menyimpang. Jadi maksudnya orang-orang yang menyimpang. Abdullali, yang sesat. At-taghami, orang yang at-taghami. Itu ada lihat ad-damighat al-kasirat. At-taghami bi fathit ta'il muhmalah wa bil ghainil mu'jamah. Hum
apa tuh? Awghadun nas. Di orang-orang yang paling apa namanya? Awghadun nas, paling durhakanya manusia ya, kerasnya manusia. Wa dha'afal ajra fi tilawatihi. Nah, ini dia nih. Wa dha'afa, dan telah melipat gandakan siapa Allah al ajra, akan pahala atau upah, fi tilawatihi, pada membaca Al-Qur'an, dalam baca Al-Qur'an. Jadi Allah wa dha'afal ajra fi tilawatihi. Jadi saat kalian baca Al-Quran itu mengalir terus tuh, cuman memang nggak kelihatan sama kita, tapi nanti kita rasakan keberkahan hidup kita. Kalau kelihatan mah semuanya pada mondok di istana Al-Quran, jadi begitu baca tahu-tahu duit jatuh 10.000, 20.000, 30.000, nggak pada mau berhenti ngaji, baca terus. Disuruh berhenti juga nggak mau, enggak nih masih. Nah, tapi nggak kelihatan, dia bisa dirasakan. Dan nanti pada waktunya kalian akan melihat bagaimana keberkahan Al-Quran. Pokoknya yakinin aja kak. Orang-orang pada kedukun aja dibohong-bohongin pada yakin nih. Iya. Datang di sono ada orang yang bisa bikin jadi kaya, naik pangkat, didatengin tuh. Padahal akalnya kudu berpikir, kalau dia bisa kaya ngapain buat orang-orang, dia duluan yang kaya. Tapi karena emang dasarnya sama manusia gampang percaya, sama Allah susah banget percaya, begitu tuh. Giliran manusia aja gampang banget percaya. Naudzubillah. Suruh beli ini, ngeluarin duit. Giliran sama Allah itu disuruh istighfar aja bikin kaya, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa amara bil i'tina'i bihi wal i'dham. Wa amara, dan telah memerintahkan siapa Allah, bil i'tina'i, dengan memperhatikan bihi, dengan Al-Qur'an, wal i'dham, dan mengagungkan Al-Qur'an. Wa mulazamatil adabi ma'ahu, dan memerintahkan siapa Allah untuk mulazamatil adab, senantiasa sopan atau mempunyai adab, ma'ahu, tatkala bersama Al-Qur'an. Nah, lihat tuh baca Al-Quran kaki diblonjorin, nggak sopan. Nanti kita ketemu di sini. Kalau baca Al-Quran itu kudunya duduknya begini. Makanya kita kalau diajarin kalau setoran duduknya begini. Nanti ada di sini. Baca Al-Quran itu benar-benar mengagungkan Al-Quran. Nah, beberapa kali pernah nyobain itu, wah berasa juga perjuangan itu. Akhirnya minta maaf juga, minta maaf besil aja ya Allah. Gak kuat karena Abi udah baca di sini, ya harusnya begitu. Gak kuat juga, apalagi masalah orang gemuk, aduh. Ya, kalau Bang Fahri dia sehari semalam kuat begitu ya enggak. Yang penting dapat kiriman dari Mama Fatah. Ini Mama Fatah belum nongol nih, Mama Fatah. Apa udah ya? Udah Bang Fahri. Bilangin Bang Fahri, jangan Bang Fahri doang dikirimin. Ya, sate padang. Sate padang. Berkah Al-Quran tuh Bang Fahri ya. Kagak minta aja dikasih ya. Apa aja lu kasih? Banyak. Banyak. Mulazamatil adabi ma'ahu. Makanya hati-hati tuh, jangan megang Al-Quran kalau nggak punya wudu. Kalau baca Al-Quran tuh pakai kopiah, pakai songkok. Adab, masalahnya adab. Jadi kalau kita nggak pakai songkok ya kagak dosa, cuman ente kagak sopan. Kagak sopan itu kalamullah isinya. Apalagi kalau kita pada saat ngangkat kaki gitu ya, itu Mbah Arwani Kudus, Abi dapat riwayat dari murid-muridnya, kalau ngelihat muridnya, santrinya baca Al-Quran, kakinya diangkat langsung ditimpuk pakai batu. Dia malu, beliau malu di hadapan Allah punya murid nggak sopan dengan Al-Quran. Wah, sampai kayak begitu. Ya bang, dia begini mentang-mentang deres. Jangan. Sila itu juga bersila. Nah iya harus dilatih ya.
Kalau kita semakin menghormati, mengagungkan Al-Quran, kalamullah, nanti Allah berikan kita kedudukan yang mulia. Nah, itu yang Nabi cerita Bishr Al-Hafi, cuman bismillah. Makanya kalau orang dulu bisa baca Al-Quran dicium. Karena pengagungan. Sama orang Wahabi salah lagi nih, nggak dicontohin sama Nabi. Padahal kita menghormati, menyayangi, mengagungkan, ya. Wa badlil wus'i fil ihtirami. Nah, ini dia kasih garis bawah. Dan mengerahkan, memaksimalkan, wa badlil wus'i, keluasan, fil ihtirami, pada menghormati Al-Quran. Makanya ada orang naruh Al-Quran dulu, Abi ingat banget tuh, dipesan sama guru Abi, jangan pernah ada satu benda pun di atas Al-Quran. Jadi kalau di lemari gitu ya, kita naruh ada kitab, ada apa, Al-Quran paling atas. Bahkan pulpen ditaruh di atas Al-Quran nggak boleh, dimarahin dulu gitu. Kacamata ditaruh di atas Al-Quran nggak boleh. Nggak boleh ada satu benda pun di atas Al-Quran. Ingetin, karena kita harus wabadlil wus'i fil ihtirami. Jangan ngeremehin Al-Quran. Ingetin nggak, kalau kita lagi ngelihat gitu ada Al-Quran yang di atasnya sesuatu, refleks Kak, langsung pindahin. Itu salah satu bentuk kita menghormati, mengagungkan Al-Quran. Kita nggak tahu, jangan-jangan di situ ada ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, wah, Allah kasih kita banyak keberlimpahan berkah. Nah, lanjut. Bang Fadil baca, Bang Fadil. Oh, Bang Fadil, kencang bacanya. Ya Allah. Waqad sannafa. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lami kutuban ma'rufatan inda ulin nuha wal ahlami, lakin du'ufatil himamu an hifdhiha. Ini dia nih. bal an mutala'atiha fasara la. Lihat ada koma, lu samanya sama Fanan, Baba Oya, Baba Yao, Baba Ayo. Koma turunin adanya. Jadi begini bacanya, lakin du'ufatil himamu an hifdhiha bal an mutala'atiha. Gitu belajar baca kitab biar ada intonasinya, nadanya pas. Lakin du'ufatil himamu an hifdhiha bal an mutala'atiha. Nah, lanjut. Fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afhami. Wa ra'aitu ahla baladina Dimashq hamaha Allah ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil islami mukthirina minal i'tina'i bitalawatil Qur'an. Itu harokatnya harusnya di bawah. Bitilawatil Qur'anil azizi ta'alluman wa ta'liman wa ardan wa dirasatan fi jama'ati wa furada. Fi jama'atin, tajwidnya pakai fi jama'atin wa furada mujtahidina fi dhalika bil layali wal ayyami zadahumullahu ta'ala hirsan alaihi wa ala jami'i anwa'it ta'ati muridina wajhadil jalali wal ikrami. Fada'ani dhalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatihi wa awsafi huffadhihi wa talabatihi. Faqad awjaba Allah subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi
ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها. Nah, kita lanjutkan. Waqad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal ama'ili wal a'lami. Waqad sannafa, dan sungguh telah menyusun, mengumpulkan fi fadli tilawatihi, pada keutamaan tilawatihi, membaca Al-Quran. Siapa? Sonnafa fi'il, maka kudu ada fa'il. Siapa? Jama'atun, sekelompok orang, jamaah, minal amaili. Amaili, lihat di bawah al-khiyar, orang-orang pilihan. Wal a'lam, ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Kutuban ma'rufatan, akan kitab-kitab ma'rufatan yang dikenal, inda ulin nuha, di sisi orang-orang yang punya akal, wal ahlami, dan orang-orang yang punya pemahaman. Yaitu di bawah nomor 4 an-nuha al-uqul. Jadi ulin nuha, orang yang punya akal. Lakin, udah disusun kayak begitu, do'ufatil himamu an hifziha. Lakin, tetapi do'ufat, lemah. Apa yang lemah? Al-himamu, semangat, an hifziha, dari menghafalnya itu kitab-kitab. Bal an mutola'atiha, bahkan dari mutola'ah itu kitab. Jadi apalagi sih menghafal kitab-kitab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Mutolaahnya aja juga lemah, keinginan untuk mutolaah ilmu-ilmu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Makanya kita termasuk orang yang bersyukur karena ngaji kitab ini tentang keutamaan dari membaca Al-Quran, termasuk adab-adab pada saat kita nanti bersama Al-Quran. Fasara, maka jadilah, la yantafi'u, tidak mengambil manfaat, biha, dengan kutub-kutub, kitab-kitab, kutuban ma'rufatan, kembali ke situ, illa, kecuali afrodun min ulil afhami, kecuali beberapa orang dari yang mempunyai pemahaman. Makanya di awal dari Imam Nawawi menceritakan bahwa orang tidak banyak tertarik tentang membaca kitab yang bercerita tentang keutamaan Al-Quran. Wa ra'aitu ahla baladina Dimashqa, wa ra'aitu, dan aku melihat ahla baladina, penduduk negeri kami, Dimashqa, yakni di Damaskus. Ini emang banyak melahirkan ulama-ulama besar Damaskus. Habib, mudah-mudahan satu waktu kita bisa untuk berziarah ke Damaskus, Syria itu ya, Damaskus itu banyak orang alim. Hamahallahu, semoga Allah menjaga penduduk negeri kami di Damaskus. Haknya kembali ke situ. Siapa Allah Ta'ala? Allah. Wasanaha, dan melindungi siapa Allah, ha, akan baladina Dimashqi, wasaira biladil islami, dan semua negeri orang Islam. Dari awal kita selalu melihat beberapa kali Imam Nawawi setiap menceritakan ada kemudian doa zadahallahu ta'ala syarafan. Kemudian ini hamaha, kelihatan betul orang yang mempunyai empati dan kepedulian kepada saudaranya sesama muslim. Ini kan pada saat dia ingin bercerita begini, bahwa saya melihat, kalau bahasa Indonesianya gini, saya melihat orang-orang penduduk di negeri kami di Damaskus, kemudian berhenti beliau. Semoga Allah menjaga orang-orang yang ada di Damaskus. Semoga Allah memelihara orang-orang yang ada di Damaskus. Dan semoga Allah menjaga semua negara kaum muslimin. Artinya beliau mempunyai empati yang luar biasa, kepedulian.
Dan itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Maka itu kita disuruh untuk mendoakan saudara-saudara kita. Ente kalau belum bisa nyenengin saudara dengan harta, ente senengin dengan doa. Ini enggak, udah dengan harta enggak ngasih, doa juga kagak, bahkan berharap saudaranya susah. Nauzubillah. Banyak yang Abi temukan orang yang kelewat dia punya hati. Dia punya hati bukan cuman mati, tapi lebih dari itu dia jadi bangkai kali ya. Nauzubillah. Ini kita belajar dari Imam Nawawi. Imam Nawawi begitu peduli, di tengah-tengah tulisannya beliau mendoakan. Itu kan wa ra'aitu ahla baladina Dimashq. Ada tanda itu kan, strip tuh. Hamahallahu ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil Islam. Jumlah mu'taridah. Baru dilanjutin, mukthirina minal i'tina'i bitilawatil Qur'anil azizi ta'alluman wa ta'liman. Banyak dari mereka yang memperhatikan minal i'tina'i bitilawatil Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an al-aziz yang agung, ta'alluman wa ta'liman, belajar dan mengajarkan, wa ardhan wa dirasatan. Ardhan itu memaparkan, wa dirasatan dan mempelajarinya, fi jama'atin wa furada, pada kelompok-kelompok jamaah dan furada, dan yang sendiri-sendiri. Mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh fi dzalika, pada yang demikian itu, fil minal i'tina'i bi tilawatil Qur'anil azizi ta'alluman wa ta'liman wa 'ardan wa dirasatan. Dzalika, pada yang demikian itu, fil minal i'tina'i bi tilawatil Qur'anil azizi ta'alluman wa ta'liman wa 'ardan wa dirasatan fi jama'atin wa furada. Itu di waktu bil layali wal ayyam, di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Tuh lihat tuh, beliau bercerita di negerinya Damaskus zaman itu, banyak betul beliau melihat orang-orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran, belajar, diskusi, kemudian dalam kelompok. Beliau melihat orang-orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran, belajar, diskusi, kemudian dalam kelompok. Dandanin rambutnya. Banyak orang-orang yang malam, maaf ya, kerjaannya mulia, tapi kita lihat betapa tengah malam masih nyari orderan ojek online. Kita ngelihatnya tuh, lihat segitunya orang untuk urusan dunia, bela-belain karena mau nggak mau udah ada tanggung jawab kepada anak, kepada istri. Kalau nggak ada duit buat belanja, nanti dicemberutin sama bininya, dan kayak kiamat tuh. Mendingan dia begadang di luar, dia nyari uang. Gara-garanya apa? Dulu waktu masih mudanya jangan-jangan tidur mulu. Jadi giliran udah tuanya dibikin gak tidur sama Allah, urusan dunia. Naudzubillah ya. Jadi mendingan mata kita begadang, sering kurang tidur karena bersama Al-Quran, biar nanti pada saat sudah berkeluarga, hidupnya itu dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah. Muridina wajha, mana dia? Zadahumullahu ta'ala hirsan alaih. Tuh didoain lagi sama beliau tuh, semoga Allah tambahkan hirsan, hirs, keinginan alaihi ala dzalika, wa ala jami'an wa ita'at, dan atas semua macam-macam ketaatan. Semoga Allah tambahkan. Jadi kalau kita lagi baca Al-Quran nggak mau berhenti, itu karena Allah lagi menambahkan kenikmatan pada saat kita baca Al-Quran. Kalau kita ogah 1 hari 2 hari nggak megang Al-Quran, 3 hari bawaannya berat aja. Al-Quran emang kagak mau ente pegang. Al-Quran emang kagak pantas pada saat itu dipegang sama kita. Nauzubillah.
karena Al-Quran kelewat mulia. Makanya Imam Hasan Al-Basri ngasih contoh begini, kalau engkau tidak sholat malam, ketahuilah tidak ada yang mencegahmu dari nikmatnya melaksanakan sholat malam, melainkan dosa yang kau lakukan di siang hari. Makanya nggak pantas dapat hadiah sholat malam. Jadi sholat malam itu hadiah. Jadi pada saat dia nggak sholat malam, berarti dia nggak dapetin hadiah. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, yang mencegah seseorang dari sholat malam karena dosa yang dia lakukan di siang hari, sehingga badannya nggak pantas buat bangun di waktu malam. Sholat malam, karena sholat malam itu amalan para kekasih Allah. Para kekasih Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa menghidupkan malam. Wa ala jami'an wa itta'at muridina wajha dzil jalali wal ikram. Mereka orang-orang yang menginginkan keridhaan dzil jalali wal ikram, yang memiliki kegagahan dan kemuliaan. Fada'ani dzalika, maka mendorong aku apa dzalika, yang demikian itu, ila jam'i mukhtasarin, kepada mengumpulkan mukhtasarin, ringkasan. Lihat nomor 2 di bawah. Mukhtasar, definisi mukhtasar adalah ma qalla lafzuhu wa kathurat ma'anihi, sesuatu yang sedikit lafaznya tapi banyak maknanya. Itu yang bawah nomor 4 tuh. Itu namanya mukhtasar. Wa awsafi huffadhihi wa talabatihi. Mana dia? Fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatihi, pada adab tata krama hamalatihi. Jadi adab membawa Al-Quran, jadi memperlakukan Al-Quran. Wa awsafi huffadhihi wa talabatihi. Nah, nanti akan diceritain nih sifat-sifat para penghafal Al-Quran dan orang yang menuntut ilmu Al-Quran. Faqad aujaballahu ta'ala an-nasiha, faqad aujaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi. Maka sungguh telah mewajibkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala an-nasihata, akan nasihat li kitabihi, untuk kitabnya. Wa minan nasihati lahu, dan dari nasihat lahu, yakni kepada Allah, bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi, penjelasan tentang adab-adab hamalatin bawa Al-Quran wa tullabi, dan orang-orang yang mencari Al-Quran, artinya berinteraksi dengan Al-Quran. Wa irsyaduhum ilaiha, dan petunjuk bagi mereka ilaiha, kepada adab-adab hamalatihil Quran. Wa tanbihuhum alaiha, dan peringatan kepada mereka alaiha, atas adab-adab hamalatil Quran. Sampai di sini dulu bacaan kita, karena memang nggak bisa kita pengen baca cepat karena sayang dilewatin. Setiap tulisan Imam Nawawi itu menghadirkan makna, menghadirkan sesuatu yang akan menguatkan hati kita. Oh iya ya, sampai kayak begini nih Imam Nawawi. Jadi biar semangat, insya Allah besok kita ngaji lagi, kita akan hatamkan bab tentang muqaddimah. Karena Habib pengen buru-buru kita masuk kepada al-babul awal fi aqrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Biar kalian merasa betul-betul punya kekuatan dan alasan kenapa harus deres, kenapa harus bersama Al-Quran. Ini sebagai ikhtiar Habib mikirin supaya Allah kasih kekuatan di dalam batin kita untuk terus bersama Al-Quran. Nah, kita harus tahu, kayak misalnya kita begini, ada orang yang dia tahu ini fungsi waktu apa namanya COVID waktu itu kan, itu ada yang namanya vaksin. Karena mereka tahu betul tentang fungsinya vaksin, berapapun dibayar. Bahkan berusaha berebut untuk mendapatkan, karena dia tahu manfaatnya. Sampai pada waktu itu semua orang berlomba untuk mendapatkan vaksin, karena dia tahu dia butuh dengan vaksin itu. Nah, kitab ini akan menghadirkan sebuah keinginan yang kuat untuk tetap bersama Al-Quran, sehingga kita akan menyesal, akan sedih, jangan-jangan kita sampai nangis kalau dalam satu hari kita kurang dari 3 juz baca Al-Quran. Ya Allah, terlalu banyak dosa yang aku lakukan dengan fakta bahwa ternyata cuma 3 juz aku baca Al-Quran dalam sehari.
Karena ada orang yang nggak merasa bersalah pada saat nggak baca Al-Quran. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang merasa kurang. Kenapa? Karena Al-Quran tidak istimewa buat mereka, dan mereka tidak istimewa buat Al-Quran. Ada orang yang sampai menangis karena membaca Al-Quran tidak bisa menghatamkan dalam satu harian. Kebayang nggak kayak gimana tuh? Baca Al-Quran seharian hatam Bang Adam. Ya Allah, mudah-mudahan pada waktunya itu terjadi pada diri kita semuanya. Yang penting kita nggak berhenti berusaha, nggak berhenti berikhtiar. Biar Allah pilih kita kepada satu golongan di mana termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran. Sampai di sini dulu, insya Allah besok kita hatamin, besok kita ngaji lagi. Pokoknya waktu AB kosong kita ngaji. Waktu AB kosong kita ngaji. Tujuannya biar AB khawatir kalian akan down kalau nggak buru-buru dikasih sama ini vaksin. Ya biar kuat lagi ya Fajar ya, biar kuat lagi. Waduh, iya. Kan yang namanya umur-umur kayak kalian tuh masih labil. Tahu labil ya? Nggak jejak gitu. Kayak kalau inian tuh tumbuhan di rawa tuh namanya kapu-kapu, tergantung anginnya. Kalau yang lagi ngajak dekat dengan Al-Quran, kita dekat sama Al-Quran. Kalau lagi diajak ngomong sama Bang Fahri, bawaannya pengen sholawat aja. Sebentar Bang Fahri, bawaannya lihat muka Bang Fahri pengen sholawat. Mudah-mudahan istiqomah ya. Sampai di sini dulu. Nih, ditandain dan ditanggalin Kak. Jadi ngaji kita tuh ketahuan nanti pada saat kita mutolaah lagi. Ini tanggal berapa sekarang? 17, oke? English speaking. Agak ini ya, kalau bahasa Indonesia agak lama, nggak buru-buru paham. 17 dan 5, ya itu 17 ngomong akhirnya. Ya ditanggalin ya. Kitabnya yang belum ditulis sholawat, ditulis sholawat di depan itu. Tulis sholawat itu ada keutamaannya. Terima kasih buat santriwan santriwati Istana Parung. Terima kasih buat santriwan santriwati Istana 8 Rorotul Mardiyah. Mudah-mudahan nanti akan juga dari istana-istana Al-Quran ikut kajian ini supaya menjadi motivasi buat semua santri ya. Biar kita di tempat berjauhan tapi kita di waktu yang bersamaan tetap ngaji kitab At-Tibyan. Silakan Bang Fahri.